Welcome back to my YouTube channel Yuk Belajar Bersama Panji. Sebelum lanjut ke topik kita hari ini, jangan lupa ya untuk di subscribe, like, and comment. And semangat belajar. Semangat belajar lagi ya para sahabat Panji. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sequence of service, atau yang kita kenal dengan tatanan atau urutan pelayanan di restoran. Topik hari ini mengkhusus pada welcoming dan escorting, yang artinya adalah penyambutan dan pengantaran ke meja tamu. Pada bagian ini kita akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan kesan pertama atau first impression yang bagus ke tamunya kita. Alright, are you ready? And let's get it on. Yang paling pertama yang harus kita pahami adalah objektif atau tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah know and understand the step of welcoming and escorting the guest. Jadi kita harus tahu, mengerti langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam menyambut dan mengantarkan tamu tersebut. Yang kedua, yang paling penting is able to implement the step with a proper verbiage to make sure the message is delivered. Nah, di sini selain kita tahu dan understand, kita juga harus mampu untuk mengimplementasikan setiap langkah dengan kata-kata yang cukup baik, dan untuk memake sure atau meyakinkan bahwa apapun pesan yang mau kita sampaikan ke tamu itu sampai. Yang terakhir adalah yang paling penting is making sure guest experience great welcoming as a first impression. Nah, di sini kita punya kesempatan untuk memberikan great experience sebagai first impression atau sebagai kesan pertama. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada 3 tujuan atau objektif yang mau kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Standard welcoming and escorting. Sebagian besar tentunya sudah tahu apa itu standar. Standar itu merupakan acuan yang kita pakai dalam melakukan suatu hal. Jadi untuk standar welcoming and escorting kita ada kita ada 4 yang harus kita follow, yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah standar pertama adalah all guests will be welcome using 15-5 rules. 15-5 rules dimaksud adalah yang pertama, acknowledge guests within 15 feet atau kurang lebih 4,5 meter. Jadi kita harus mengacknowledge dengan anggukan kepala, senyum, dan beberapa body language yang bisa kita pakai untuk mengacknowledge tamu tersebut kurang lebih sekitar 4,5 meter dari kita. Yang selanjutnya adalah greeting with smile within 5 feet. Yang dimaksud 5 feet adalah 1,5 meter. Kita sudah memulai untuk menggreeting tamu tersebut. Yang kedua adalah acknowledge within 30 seconds of entering the venue. Jadi make sure di entrance itu ada orang yang harus mengacknowledge begitu mereka memasuki venue-nya kita. Jangan lebih dari 30 second atau 30 detik. Yang selanjutnya ini ada tambahan aturan baru karena adanya pandemic situation. Jadi hostess need to offer hand sanitizer and face mask if the guest does not wear any face mask before entering the restaurant. Jadi sekali lagi, kita sebagai hostess atau host harus mengoffer hand sanitizer dan masker, medical masker, kepada tamu yang tidak menggunakan atau memakai masker sebelum memasuki restoran. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah all guests will be personally escorted to their table. We still maintain social distancing within 1.5 meters. Nah, di sini
guest atau tamu kita harus diantarkan, personally diantarkan. Jangan biarkan tamu tersebut jalan sendiri menuju table atau ke dalam restoran. Ingat, dengan adanya situasi pandemik seperti ini, selalu menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter dari tamu tersebut. Kita sudah membahas standar atau acuan yang kita pakai. Langkah selanjutnya adalah steps to follow. Jadi langkah-langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, seperti terlihat di screen-nya bahwa this step apply to any position who is greeting and seating the guest. This could be a hostess or host, manager or waiter in line of sight of the entrance. Jadinya bagian ini bisa dilakukan oleh semua posisi atau any position yang menyambut tamu. Itu bisa jadi adalah hostnya atau hostess, itu bisa jadi manager, dan itu bisa jadi staff atau waiter tersebut. Siapapun yang berada di daerah masuk ke our venue. Terus yang selanjutnya adalah when guest is within 15 steps or 4.5 meters, acknowledge the guest with eye contact and smile. Ketika guestnya sudah kelihatan dan kurang lebih 4,5 meter, kita harus sudah mulai meng-acknowledge mereka. Bisa dengan anggukan kepala, eye contact, or smile. Jadi ini sangat penting. Jadi kita tidak mau bahwa tamu itu merasa bahwa present atau kehadiran mereka itu kita tidak mengetahuinya. Yang selanjutnya adalah when the guest is within 5 steps, greet the guest verbally and with pleasant body language, but we still maintain social distancing 1.5 meters. Nah, di sini ketika tamunya sudah kurang lebih 5 steps, seperti pembahasan selanjutnya dengan 15 rules, kita bersiap untuk menyapa tamu tersebut verbally dengan kata-kata dan body language yang bagus. Misalkan seperti berdiri tegak, jangan lean atau menahan diri pada meja dan segala macam. Nah, di sini kita tetap maintain jarak, yaitu 1,5 garis. Steps to follow selanjutnya adalah yaitu hostess atau sekali lagi siapapun yang berada di depan atau di entrance bisa menggreet tamu. Setelah mereka kurang lebih 5 steps atau 1,5 meter, kita start untuk mulai menggreet tamu tersebut. Seperti disebutkan, hostess will greet the guest with Kayon Jungle Resort Standard Greeting. Nah, ini berlaku berbeda pada setiap instansi atau setiap hotel, karena setiap hotel memiliki culture yang berbeda. Jadi di sini saya memakai contoh untuk the Kayon Jungle Resort Standard Greeting. Nah, di sini adalah Panjalu follow by taking bow with right hand on left chest and left hand cover your navel. Jadi di sini kita ada membungkuk sedikit dan bahwa tangan kanan di dada sebelah kiri dan tangan kiri mengcover pusat. Adapun appropriate greeting yang dimaksud contohnya adalah seperti berikut ini. Om Swastiastu, welcome to the venue. Misalkan kita bisa lakukan ke pintu restoran atau Wana. Kita bisa ulangi lagi, Om Swastiastu, welcome to Wana Jungle. My name is Didi, how may I assist you? Itu merupakan salah satu contoh greeting, akan tetapi teman-teman bisa menggunakan atau menggunakan cara lain, tidak harus sama seperti ini. Yang selanjutnya adalah offering hand sanitizer and face mask if guest has not have face mask yet. Nah, di sini sekali lagi selalu seperti standar selanjutnya, minta dengan nicely, dengan baik tamu untuk menggunakan hand sanitizer yang sudah ada
Dan sekali lagi, jika tamu tidak menggunakan face mask, kita bisa menawarkan langsung ke tamu tersebut. Steps to follow yang selanjutnya adalah, if the guest would like to dine in your venue, check if they have a reservation. Jadi di sini adalah jika tamu mau dinner atau lunch atau makan di tempat kita cek dulu apakah mereka punya reservasi. Caranya adalah seperti di bawah ini. May I know if you have a reservation with us? Atau dengan bahasa Indonesianya adalah, boleh saya tahu jika Anda punya reservasi dengan kita? Yang selanjutnya adalah, if not, then you can accommodate them by asking. Artinya adalah jika tidak, kita bisa mengakomodasi mereka dengan menanyakan, seperti contoh di bawah ini. With how many person would you like to dine with us? Or how many people of the party? Itu salah satu kata-kata atau kalimat yang possibly yang mungkin kita bisa pakai. Yang selanjutnya adalah, if you have outdoor or al fresco atau punya daerah di luar ruangan, di luar ber-AC, kita bisa menanyakan hal ini. Would you like to sit inside or outside? Atau mungkin dengan kata lain, would you like sit with fresh air atau air conditioning? Itu cuma option saja. Yang selanjutnya adalah, if there is any dietary requirement or allergen. Sekali lagi tolong catat ini sangat penting karena ini bisa saja membahayakan nyawa seseorang. Jadi kita menanyakan kalau mereka punya dietary requirement, punya diet khusus, atau mungkin punya alergi. Cara menanyakannya seperti berikut dalam bahasa Inggris. Please let us know if there any special dietary requirement or allergen in the group, atau with you or with your friend, etc. Dan lanjutkan, your safety is number one priority for us. Seperti itu. Jadi bahasa Indonesianya, tolong kasih tahu kita kalau misalkan ada yang punya diet khusus atau mungkin punya alergi di grup bapak-bapak, karena keselamatan Anda adalah number one atau hal yang paling penting bagi kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Anticipate guest request. Nah, di sini lebih ke kita mengantisipasi request tamu untuk table. Jadi dengan cara by suggestion an appropriate table. Jadi di sini kita menyarankan kira-kira table mana yang cocok atau sesuai dengan tamu tersebut. Jadi seperti yang pertama adalah offer quiet table to a couples. Jadi sangat jelas ya. Kita berpikir kalau misalkan kita sebagai couple, kita perlu privacy, kita perlu just me and her atau me and pasangan kita. Yang kedua adalah do not over to sit large group next to small table if not absolutely necessary. For example, when you are full. Jadi sekali be very wise on this one. Jangan menyarankan untuk duduk large group next to small table. Jadi biasanya large group itu kan noisy, rame dan segala macam. Jadi usahakan untuk memberi jarak antara big group sama small table atau couple. Yang selanjutnya adalah ideally you sit the right amount of guests per table. Nah, di sini juga kita mengantisipasi untuk misalkan kita rame, misalkan jangan menaruh 2 person atau 2 packs on a table of 6. Sama juga misalkan jangan naruh 2 orang di table yang untuk 4 orang. Atau mungkin sebaliknya, jangan dipaksakan misalkan yang untuk 4 orang kita tambahkan mungkin untuk 5 orang atau gimana. Jadi to make sure bahwa tamu tersebut berada di suasana yang comfortable. Dan ini yang paling penting terakhir adalah, however, if a guest insists, you allow them to sit as per their request.
Nah, sekali lagi ini balik ke tamunya lagi. We only suggesting at the end that's guest call, atau itu adalah autoritas dari tamu tersebut untuk maunya duduk di mana. Pada bagian ini case-nya adalah tamu if the guest has a reservation. Jadi tamunya sudah punya reservasi dengan kita. Check this in the reservation book and confirm the detail. Nah, sekali lagi kita cek di reservation book, atau misalkan kita punya online system and etc. di Excel sheet-nya. Jadi kita cek. Jadi as the reservation name, untuk kita memvalidasi dengan cara may I know the reservation name, atau may I know the reservation under, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ketika kita sudah menemukan reservasi tersebut, kita harus confirm the detail. Jadi salah satu contoh ini yang kita bisa gunakan adalah we got the reservation under your name already. Misalkan we got the reservation under Mr. atau Mrs. item for 7 packs, and then kita jelaskan juga requesting for outside patio and you are going to celebrate special occasion. Misalkan kita bilang special birthday, special celebration, graduation, and etc. However, tetap kita note di sini kalau misalkan itu surprise, please don't mention special occasion tersebut. Jadi tetap selalu bahwa kita benar-benar leave note in very detail, terutama untuk surprise. Yang selanjutnya adalah balik lagi ke step yang paling vital, itu adalah ask if the party have any special dietary requirements, seperti yang sudah kita contohkan di atas. Pada bagian ini kita ada pada case di mana guest has a reservation but it is not in the reservation book or our system. Nah, di sini kita ada case bahwa tamunya bilang sudah ada reservasi, tapi unfortunately kita tidak menemukan itu di reservation book atau di our system. Nah, kita apologize ke tamu dengan cara apologize that you cannot seem to locate the reservation. Jadi bilang kalau misalkan bahwa kita tidak bisa melokasi di mana reservasi, kita tidak bisa melihat the reservation. Caranya salah satu contohnya adalah our great apology, we could not find your reservation. However, we have table available for you. Jadi bisa seperti itu. Jangan pernah argue atau menyalahkan tamu bahwa bilang buat kita nggak menemukan dan segala macam. Jadi tackle right away bahwa kita minta maaf, kita nggak bisa, tapi kita punya table available for you. Kalaupun misalkan tidak ada, kita bisa mengadvise mereka untuk menunggu dan sebagainya. And then continue to follow step in handling guests with no reservation above sample, seperti ketika mereka baru datang seperti kita contohkan di atas, seperti menanyakan namanya, untuk apa, any special occasion, inside or outside, dan etc. Yang paling penting sekali lagi, allergen, food dietary, special dietary requirement. Step selanjutnya adalah escort the guest to the table. Remember, we still maintain 1.5 meters social distancing. Jadi welcomingnya sudah dengan reservasi dan segala stepnya sudah. Dan sekarang it's time for us to escort atau mengantarkan tamu ke meja. Sekali lagi, karena pandemi selalu ingat 1.5 meter social distancing minimum. Nah, on the way, keep the conversation and engagement on the way to a table. Jadi selalu jangan pernah ada yang namanya lost engagement in every step of service. Caranya bisa dengan menggunakan kata-kata seperti how is your day going? How is your day going? Misalkan. Jadi, or have you have fun day today? Or kita bisa ngomongin misalkan bahwa kita punya promotion special for today, we have great deal promotion for a selected wine or etc. Jadi always something that we talk about with the guest on the way. Jadi engagementnya biar nggak
sampai keputus. Pada bagian ini adalah step terakhir ketika kita escorting. Nah, seketika sudah sampai di table, kita harus ask if the table is good. Karena responsible-nya kita sampai mereka menemukan table-nya dari escorting tersebut. Jadi kata-kata yang kita bisa gunakan misalkan lah, hope this table is perfect for you, or are you okay with this table, is table perfect for you, lebih simpelnya. Jadi silahkan kreasikan the best way of asking this matter. Yang selanjutnya adalah sebelum kita pergi, kita harus menyambungkan, mengkonekkan tamu tersebut dengan server in charge. Kalau misalkan kita nggak directly sebagai server yang in charge di indoor intake station, introduce the server in charge seperti title-nya. Jadi kata-kata yang kita bisa lakukan, kita gunakan adalah, for today you will be handled by one of our wonderful waiter, name is Putu. If you need me, I will be at the front and have amazing lunch or dinner today. Seperti itu. Jadi selalu ada bahwa juga kayak closing conversation, bahwa kita masih tetap engage sama mereka walaupun kita nggak berada atau in charge dengan mereka. Seperti kata-katanya, if you need me, I will be at the front. Jadi tetap bahwa we are here for you. Jadi kesannya tetap bahwa everybody tetap attached dengan tamu tersebut. And then here we go, last but not least, we need to remember this one, that we only have one chance to make first impression, then make it right from the first place. Jadi artinya adalah kita cuma punya satu kesempatan untuk memberikan kesan pertama. Jadi lakukan itu dengan benar dan baik dan sebagus mungkin dari first place, dari step pertama. Jadi no second chance untuk first impression. Thank you so much, terima kasih banyak yang sudah mengikuti training online ini, dan be ready for the next training. So keep on learning, and then that's the only way that you can be better, by keep learning and learning. Thank you.